Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimkan Romo Kiai Ahmad Al-Wani Nawawi, Romo Kiai Dikson Abdullah, Romo Kiai Zainal Arifin Maksum, Romo Kiai Mas Mansur Tasubi, Romo Kiai Muharram Ali, Romo Kiai Labib Muhammad, Romo Kiai Nasir, Kiai Busro, Kiai Hakim. Ini spesial ini hadir senior saya, Romo Kiai Arifin Junaidi. Pak Arifin Junaidi ini saya dulu ikut beliau ketika di Jakarta tahun 2004-2009 ketika saya sama di Jakarta, beliau DPR RI PKB, Ketua Komisi 4, dan dulu programnya banyak untuk pesantren, Pak Kiai Arifin Junaidi ini. Dan juga hadir dari Bidara Musta Jawa Tengah dan DIY, Bidara Subyah Jawa Tengah, dan juga dari PCNO Kabupaten Blora, Ketua PCNO Pak Yai Fatah, ini beliau sekaligus ini Kepala Biro di UIN Semarang. Hadir Forkopimda Kabupaten Blora, Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dande, yang mewakili, Pak Camat, Pak Kades, dan juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa hadir dalam majelis yang insya Allah barakah menikah. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula takdimaken, seperti kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan Idara Wusta yang dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali di beberapa subyah di Jawa Tengah dan DIY, dan alhamdulillah hari ini Blora menjadi tuan rumah. Semoga kegiatan ini selalu bisa berjalan dengan istiqomah dan sesuai dengan tema bahwa kegiatan ini berzikir mengutamakan hati, damaikan negeri. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kami tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Blora mengaturkan sugeng rawuh selamat datang di Kabupaten Blora, kabupaten yang berada di ujung timur Jawa Tengah. Tentunya kami menyambut baik kegiatan ini, sekaligus tadi kegiatan pelantikan Jatman Blora. Kami ucapkan selamat juga untuk seluruh pengurus. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai kader NU, yaitu saya juga diamanai menjadi Ketua Pakar Nusa Jawa Tengah, salah satu banan dari NU. Dan kami memang dari dulu aktif di NU, mulai dari IPNU. Tentunya kami mohon doa para kiai agar ketika santri mendapatkan amanah menjadi bupati bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. Tahadus dinikma, kami sedikit bercerita untuk Blora. Jadi saya dulu 2016 diamanah menjadi wakil bupati, dan ketika itu karena masih wakil itu awak kali sipil Bapak Ibu. Jadi kita bersinergi dengan PCNO, programnya dulu bagaimana seluruh MUCNO di Blora ini harus punya kantor. Ini alhamdulillah ya, dengan segala upaya kekompakan ini hampir semua sudah punya kantor ya Pak Ketua PCNO ya. Nah ini selain juga program-program yang lainnya yang kita sinergikan antara NU dengan pesantren dan juga yang lainnya.
Alhamdulillah di tahun 2021 kami diamani menjadi bupati. Nah, ketika menjadi bupati periode pertama, nah, kita tentunya karena berlatar belakang santri, saya dulu alumni pondoknya Kiai Harun Ali, nah, kita berupaya membuat kebijakan yang bisa memberikan kemanfaatan kemaslahatan sesuai kaidah fikihnya tasarruful imam ala riyah manutun bil maslahah. Itu yang menjadi semangat kami. Jadi sejak kami jadi bupati, kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan di pendopo bupati yang datang menteri siapapun tamunya sebelum Indonesia Raya kita sholawat mariah dulu. Jadi pejabat saya sampai yang non Islam pun hafal sholawat mariah karena setiap acara ini kita awal dengan sholawat mariah. Nah, termasuk kegiatan khataman Quran, istighosah, semua dinas-dinas, semua kantor kecamatan ini melakukan hal yang sama. Ini sebagai bentuk syiar kita. Jadi kami sampaikan juga dulu ketika kami awal Basnas Gelora, kebetulan ketuanya di sini Pak Haji Taat ini, kita itu 1 bulan paling sekitar 50 juta ya. Nah, akhirnya begitu saya jadi bupati, saya langsung teken surat, 1 lembar surat aja, perintah untuk si bupati. Semua ASN wajib harus zakat. Nah, katanya perintahnya kan hud min amwalihim, ambillah katanya. Nah, orang dipaksa mesti doa rasa-rasa zakat dulu. Nah, itu dirasani dari apa? Ini bupati awal-awal langsung makso zakat ini. Jadi yang semula 50 sekarang ini alhamdulillah setiap bulan kita udah 1 miliar lebih. Jadi dan insya Allah akan terus kita tingkatkan. Yang mana ini tempat sorofanya juga untuk kemaslahatan umat. Nah, kita juga ada program yang lain. Bagaimana kami alhamdulillah di Blora ini sudah ada perda tentang pondok pesantren. Jadi program kami nanti yang saya alhamdulillah ini mendapat amanah periode yang kedua baru 3 bulan yang dilantik. Jadi ketika nanti infrastruktur jalan ini selesai semua, kami targetkan dalam 3 tahun ini seluruh jalan di Blora harus mulus. Karena belum bukannya santri nek dalane orang apik engko masjid, madrasah, pondok nek dibangun apik-apikan mungkin dirasani oleh masyarakat. Makanya saya mohon izin ke para kiai, kami menyelesaikan infrastruktur dulu, tapi landasannya sudah kita buat. Kita ada perda tentang pondok pesantren. Bagaimana nanti kami ingin di tahun-tahun ketiga, keempat, kelima kita bisa berpihak untuk kepentingan pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, masjid, musola yang ada di Kabupaten Blora. Ya, alhamdulillah kami terkait dengan guru makin TPQ. Ketika dulu awal mungkin belum dapat insentif, sekarang ini sekitar 9.000 guru makin TPQ. Ya alhamdulillah setiap tahun dapat bisyarah ya ini. Nah, ini 1,5 juta untuk guru-guru makin TPQ. Nah, semoga nanti kalau keuangannya baik akan terus kita tingkatkan. Dan juga kami juga ada program ngaji sisan sekolah sisan ngaji. Jadi terus terang kita mencari kepala dinas yang NU. Jadi kepala dinas pendidikan itu NU dan sekretarisnya juga NU. Nah, jadi kita itu sekolah negeri kami, SMP negeri, SD negeri kami itu sebelum kegiatan belajar umum ngaji dulu. Nah, karena target kami anak-anak Blora yang sekolah kalau di pesantren MI saya kira sudah pasti bisa punya pengetahuan itu. Tapi yang untuk SD negeri, SMP negeri kita paksa. Bagaimana tata cara sholat, fikih-fikih yang dasar, wudhu dan seperti itu harus punya dasar itu. Nah, target kami lulusan SD negeri kita minimal harus hafal sampai Al-Duha. Nanti lulusan SMP hafal juz 30. Bahkan ada beberapa SMP ini yang punya inovasi. Jadi siswa-siswi SMP negeri ada yang sudah hafal juz 3, juz 4, pengembangan. Jadi ini pesan Romo Kiai Harun Ali bagaimana kita membumikan Al-Quran untuk anak-anak didik kita. Kalian mungkin dihisap, cacah Blora, iso ngaji lah. Nek dihisap mungkin pulau terakhir dihisap sebenarnya. Bukan sampai ngaji. Nah, itu jadi
kita juga ada program satu desa satu hafid. Yang alhamdulillah kita ada sekitar 295 desa kelurahan. Jumlah hafid-hafidah yang ada di Blora itu hampir sekitar 600 kan. Ini alhamdulillah. Jadi, dan untuk penghafal Quran yang ingin kuliah kami kasih beasiswa. Jadi dan jurusannya ini Pak Fatah tidak hanya di UI, bahkan ada yang di perguruan tinggi negeri, ada yang di kedokteran dan juga di jurusan-jurusan yang lain. Karena kita berharap kader-kader itu bisa mewarnai di semuanya. Ketika kami jadi bupati nyari kepala dinas yang lain aja, screeningnya harus mana naturalisasi akhirnya. Nah ini jadi ya karena tadi rata-rata jurusannya ilmu agama, jadi yang di birokrasi ini ya kita harus naturalisasi, akhirnya di LO-kan, disuruh PKPO dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Jadi ini beberapa kepala dinas kami ini, Pak Oha ini ikut pengurus ini kepala dinas, ada Pak Mujo ini kata terserah dan sebagainya. Nah itu ya sudah ikut pelengkapan karena semua ini. Makanya yang termasuk kami dari PKB, anggota fraksi kami harus ikut pengadilan NU. Jadi ini upaya kami. Jadi kami tentunya mohon dukungannya untuk program-program yang kita jalankan, termasuk kami juga mohon dukungan dari para kiai. Kita program fokus ketahanan pangan dengan pertanian, peternakan, perikanan, karena ini mayoritas umat kita, jamaah kita di sektor itu, dan kita tentunya ke depan ingin Blora ini menjadi makmur lewat sektor-sektor yang memang potensi di tempat kami, yaitu pertanian kami ini termasuk lumbung pangan, kita nomor 6 se-Jawa Tengah. Kalau jagung ini kita nomor 2 se-Jawa Tengah. Kalau sapi itu popularitas terbesar itu di Blora. Jadi rata-rata orang Blora itu punya sapi lah. Dan itu kalau di kampung-kampung itu ditaruhnya di halaman di ruang tamu. Nah, jadi saking sayangnya sama sapinya. Jadi setiap RT itu punya sapi 2-3. Istilahnya Raja Kaya. Nah ini yang ada tamu, sapi itu akeh gitu ya. Jadi itu yang ada di Blora ya. Semoga dengan keberadaan Torekoh ini alhamdulillah Blora damai ya. Karena perkembangan Torekohnya luar biasa. Nah, jadi dengan Torekoh, istighosah, sholawatan, nah ini insya Allah kami berharap dengan doa dari Kiai Blora bisa menjadi kabupaten yang maju, berkah, baldatun, thayyibatun, wabarakatuh. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami doakan semoga para Kiai selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin umat, dan juga kami mohon doa sekali lagi dari para Kiai semoga dalam mengemban amanah memimpin Blora ini diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan agar bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Blora. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.